Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan materi eh, populasi manusia dan dampaknya. Lanjut, untuk anggota kelompok keempat, mungkin bisa mengenalkan masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ara dengan NIM 115210112. Kenalkan, nama saya Davin Lukman Hakim dengan NIM 182 21023. Perkenalkan, nama saya Mahadewi Sukma Putri dengan NIM 1152104. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Novel Putranto, NIM 115210045. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Aisyah dengan NIM 115211029. Hmm, untuk poin-poin yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada pertumbuhan populasi manusia, yang kedua ada demografi masalah kependudukan, yang ketiga ada manusia dan degradasi modal alam, yang terakhir ada solusi keberlanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan menjelaskan untuk poin nomor 1, yaitu pertumbuhan populasi manusia. Next. Seperti pada grafik di samping ini, jadi populasi manusia terus meningkat secara eksponensial dengan laju cepat, tetapi tidak terdistribusi secara merata di bumi. Next. Oke, selanjutnya ada peta persebaran laju pertumbuhan penduduk dan juga uh, kepadatan penduduk pada negara-negara yang ada di bumi. Namun, laju pertumbuhan penduduk ini tidak terdistribusi secara merata tiap kawasan bumi. Seperti yang bisa dilihat, ada bagian yang berwarna merah. Itu berarti laju penduduk yang cukup sedikit dan juga laju penduduk yang cukup besar pada warna biru yang tumbuh. Selanjutnya ada faktor penyebab pertumbuhan populasi. Yang pertama ada kelahiran dan imigrasi. Hal ini juga bersangkut pautan dengan menurunnya pertumbuhan populasi karena kematian dan emigrasi. Hal yang menjadi poin utama dari kelahiran dan imigrasi ini adalah total fertility rate yang sangat mempengaruhi. Yang kedua ada transisi demografis. Hal ini berkaitan dengan perubahan pola pertumbuhan populasi terkait mortalitas dan kematian. Yang ketiga ada transisi epidemiologis, yaitu berkaitan dengan profil penderitaan penyakit. Yang keempat ada momentum populasi. Hal ini berkaitan dengan laju reproduksi yang tinggi di masa lalu sehingga banyak wanita di usia reproduktif di masa kini. Lalu yang kelima ada migrasi dan urbanisasi. Hal ini menjadi faktor penyebab pertumbuhan populasi karena adanya ketidakmerataan persebaran populasi. Lalu pertumbuhan populasi dan transisi demografis dan transisi epidemiologis dipengaruhi oleh yang pertama adaptasi manusia. Adalah kemampuan manusia untuk menghuni hampir seluruh zona iklim dan habitat di bumi. Selanjutnya ada pengembangan pertanian, itu maksudnya adalah jadi ada peningkatan produksi pangan diakibatkan oleh pengembangan bahkan medis. Saat ini juga menjadi penurunan laju kematian. Contohnya seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan, dan teknologi medis. Next. Selanjutnya, oke. Akhir dari poin satu ada migrasi dan penyebaran geografis. Migrasi dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi internasional itu migrasi yang dari negara pendapatan rendah ke negara pendapatan sedang atau tinggi, dan juga migrasi berbasiskan lapangan kerja. Di migrasi internasional itu ada daerah rural
menuju daerah beban menuju daerah beban, dan juga sirkulator atau pindah dari tempat ke tempat. Biasanya alasan mereka untuk bermigrasi adalah daya tarik di kota besar atau ada faktor penariknya yaitu kesempatan kerja dan faktor pendorongnya seperti tidak ada kesempatan di daerah besar. Next. Submodul berikutnya menjelaskan tentang demografi masalah kependudukan. Next. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu bonus demografi. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai menurunnya fertilitas jangka panjang. Dan hal tersebut dikemukakan oleh Wong Bun-shin dan kawan-kawan pada tahun 2003. Dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang dijelaskan oleh Mason pada tahun 2001. Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk memenuhi kebutuhan berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan hal tersebut dikemukakan oleh Ross pada tahun 2003. Lalu di sini terdapat 4 buah grafik yang menunjukkan laju pertumbuhan. Untuk grafik expanding rapidly, laju pertumbuhannya adalah sebesar 1,5 sampai 3%. Untuk expanding slowly, laju pertumbuhannya 0,3 sampai 1,4%. Untuk grafik stable, laju pertumbuhannya 0 sampai 0,2%, dan juga declining untuk laju pertumbuhan yang negatif. Next. Lalu di sini dijelaskan dampak negatif pertumbuhan populasi, yaitu 1. Kemiskinan, 2. Infrastruktur yang tidak memadai seperti sanitasi air bersih, kesehatan umum, dan layanan sosial. Yang ketiga adalah masalah kesehatan seperti malnutrisi dan efek kepadatan yang tinggi. 4. Standar hidup yang rendah. 5. Perangkap koler yang antara lain ada konflik, sumber daya, posisi geografi, dan pemerintahan yang buruk. Dan yang poin ke-6 adalah dampak terhadap lingkungan seperti daya dukung. Lalu di sini ada pertumbuhan populasi dan kemiskinan yang dikemukakan oleh Malthus dan juga Condorcet. Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan populasi akan melampaui ketersediaan pangan. Sedangkan Condorcet menyatakan bahwa pertimbangan tindakan manusia akan mengurangi populasi dan limbah serta mempertahankan ketersediaan pangan. Hal tersebut dijelaskan pada grafik yang berada di bagian kanan. Lanjut. Lalu terdapat juga pendapat dari Ehrlich dan juga Simon. Ehrlich menyatakan bahwa populasi akan melampaui batas kapasitas keberlanjutan bumi atau daya dukung, dan Simon menyatakan bahwa pertumbuhan populasi mengkontribusikan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan kebebasan ekonomi individual. Pada awalnya, Simon ini menang dan menyebabkan harga komoditas turun signifikan, sedangkan pada tahun 2010 menyatakan bahwa Ehrlich menang dalam jangka panjang. Lanjut. Manusia dan degradasi modal alam. Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sumber daya bagi populasi yang terus meningkat, manusia telah memodifikasi, membangun, menggunakan untuk budidaya, dan mendegradasi bagian yang sangat besar dari sistem alami atau modal alam di bumi, yaitu pertama, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan, kedua, peningkatan produksi limbah, ketiga, peningkatan degradasi lingkungan, dan keempat, peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah. Next. Nah, di sini tuh terdapat pertanyaan nih. Berapa sih jumlah populasi manusia yang dapat didukung oleh bumi? Apakah populasi manusia juga dapat tumbuh tanpa batas? Dan jika populasi itu melebihi carrying capacity, apakah terjadi degradasi modal alam?
Namun pernyataan terkait selalu saja dihubungkan kalau populasi manusia itu dianggap sebagai sumber masalah lingkungan yang sangat besar dalam waktu singkat dan terus meningkat dalam kecepatan tinggi. Namun apakah pernyataan tersebut benar? Next. Nah, eh, banyak yang perdebatan tentang jawabannya tadi itu antara sebenarnya ini masalah overpopulasi atau masalah over consumption. Nah, jadi permasalahan itu pertumbuhan populasi global menurun, tapi masalah lingkungan itu tetap bertahan. Lantas masalahnya apa? Ternyata dari data-data yang dilihat dari berbagai sumber, negara berkembang itu sekarang lagi menunjukkan penurunan laju pertumbuhan yang lebih besar. Dan tapi di saat bersamaan, overkonsumsi di negara maju itu juga memberikan porsi yang lebih besar pada kerusakan lingkungan. Next, bro. Eh, jadi apa sih sebenarnya masalah populasi itu? Jadi masalah populasi itu ada istilah namanya IPAT, model IPAT. IPAT itu I-nya itu Environmental Impact of Population. Itu hasil dari populasi dikali konsumsi per person dikali technological impact per unit of consumption. Jadi dari rumus ini, jadi mau sekecil apapun si konsumsi per orangnya, tapi kalau populasinya tetap besar, maka dampak lingkungannya juga tetap tinggi. Jadi eh, sebenarnya masalah populasi ini tetap eh, dipengaruhi oleh jumlah fisik individu dan juga tingkat konsumsi modal per individu. Next. Oke, jadi kita masuk ke solusi buat dua masalah yang tadi disebutin. Ini overpopulasi sama overkonsumsi. Oke, kok lewat? Em, oke, ini kita kesini dulu. Oke, yang pertama, jadi kita buat masalah overpopulasi itu ada tiga solusinya. Yang pertama, itu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Nah, cenderung kalau orang tingkat pendidikannya lebih baik atau lebih tinggi, itu tuh cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan juga cenderung memiliki jumlah keluarga yang lebih kecil. Terus kita juga bisa menerapkan program keluarga berencana, yang dimana program ini bisa mengatur perencanaan keluarga tanpa melanggar hak-hak asasi manusia yang ada. Dan terakhir juga memberikan perbaikan terhadap kondisi ekonomi. Jadi pemerintah ini dapat membantu untuk memperbaiki kondisi ekonomi agar kondisi ekonomi di seluruh daerah dan wilayah itu dapat merata. Jadi tidak akan terjadi banyak laju migrasi ataupun urbanisasi pada wilayah-wilayah tertentu sehingga populasi tidak membludak atau terpusat pada wilayah tersebut. Gitu. Selanjutnya, kita juga dapat mengurangi konsumsi pada modal alam, seperti yang tadi disebutkan bahwa overkonsumsi juga menjadi masalah ketika um, overpopulasi terjadi pun overkonsumsi akan bisa tetap terjadi. Jadi, ada empat solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membangun sustainable city, di mana sustainable city ini merupakan kota yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan memproduksinya tersendiri. Jadi tidak perlu mengambil sumber daya yang ada masih di alam sana. Gitu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan clean energy yang renewable tentunya. Jadi bisa dapat mengurangi penggunaan berlebih terhadap modal alam yang ada karena energinya terbarukan dan lebih bersih. Selanjutnya ada sustainable agriculture yang dimana praktik pertanian yang dilakukan ini sifatnya regeneratif, dapat dilakukan secara sustainable dan tidak akan merusak lingkungan atau bisa mengurangi dampaknya. Terakhir, circular economy, di mana circular economy ini prinsipnya semua barang yang dikeluarkan dari hasil produksi ekonomi itu sampah-sampahnya atau limbahnya dapat didaur ulang dan untuk dilakukan untuk proses ekonomi selanjutnya. Begitu. Oke, jadi sekian dari kami kelompok 4 terhadap penjelasan terhadap topik minggu 4 kali ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan jangan lupa dikerjakan kuisnya teman-teman. Terima kasih, dadah.